Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Silih Hadi Prataraga, dan di samping saya adalah Adela. Jadi kami di sini sebagai PIC dari storytelling yang akan menjelaskan tentang mekanisme-mekanisme dan tema dari storytelling. Sebelumnya, apakah teman-teman mendengar suara saya dengan baik? Gimana? Apakah teman-teman sudah mendengar suara saya dengan baik? It's not audible, I think, your voice. Oke. Lepas jadi dulu. Oke, bagaimana dengan sekarang? Oke. Baik, sebelumnya saya meminta untuk teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Oke, jadi di technical meeting kali ini kita akan membahas tentang tema Webscom itu sendiri, ketentuan naskah untuk storytelling, tema untuk babak penyisihan dan tema untuk babak final, kriteria penilaian untuk storytelling, mekanisme lomba untuk storytelling, penghargaan yang diperoleh, nominasi tambahan, dan FAQ. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tema Webscom 2022. Jadi Webscom 2022 ini mengambil tema Wanderlust Soul, Bright Up the World dengan tagline Lead the Life, Light the World. Oke. Lanjut. Oke. Jadi, tema Wanderlust Soul Bright Up the World ini memiliki arti jiwa pengembara mencerahkan dunia yang mengangkat kisah dari salah satu Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Nah itu tadi untuk tema. Jadi sekarang kita akan membahas tentang ketentuan naskah dari storytelling ini. Yang pertama, naskah atau cerita tidak keluar dari ketentuan tema. Yang kedua, naskah untuk penyisihan dan final storytelling diketik menggunakan bahasa Inggris dengan font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5 untuk setiap baris, serta dicetak dalam kertas A4. Yang ketiga, softfile naskah storytelling pada penyisihan dikirimkan kepada panitia melalui link yang dibagikan oleh CP maksimal tanggal 24 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat dan dikirimkan hanya satu kali tanpa ada perubahan antara file naskah yang dikirimkan kepada panitia dan hard file yang dibawa peserta pada hari pertama lomba. Jadi untuk naskah itu tidak boleh ada perubahan dari yang dikirim dengan yang dicetak. Lalu naskah penyisihan dicetak sebanyak 3 rangkap dan diberikan kepada panitia registrasi pada hari pertama lomba.
Yang keempat, peserta yang memasuki tahap final mengirimkan naskah kepada panitia melalui link yang akan diberikan oleh CP ataupun kontak person maksimal tanggal 27 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat dan mencetak naskah final. Belum kelihatan. Oke. Oke. Untuk tema penyisihan sendiri, itu temanya dibebaskan, akan tetapi meliputi cerita rakyat atau dongeng atau legenda nasional. Dan tema untuk babak final storytelling ini yang digunakan adalah Batu Menangis atau Sungai Kapuas yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria penilaian. Kriteria pertama itu adalah pemahaman dan pengetahuan peserta tentang isi cerita. Yang kedua, seberapa baik dan kefasihan peserta dalam menyampaikan isi cerita. Yang ketiga, kejelasan dan seberapa menarik suara, kontak mata, dan gerak tubuh peserta saat menyampaikan cerita. Dan yang keempat, itu durasi penyampaian. Semakin mendekat 5 menit, maka semakin baik. Selanjutnya mekanisme lomba. Jadi, mekanisme lomba yang pertama itu durasi waktu untuk tampil itu selama 5 menit dan persiapan untuk tampil itu selama 2 menit. Jika kurang atau lebih, maka poin akan dikurangi dengan waktu toleransi 30 detik. Itu termasuk persiapan naik ke panggung dan saat kembali ke kursi peserta setelah peserta tampil. Yang kedua, penampilan tanpa naskah dan sesuai dengan tema. Yang ketiga, peserta menggunakan pakaian seragam sekolah atau seragam khusus sekolah dan tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian bebas. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan membawa alat peraga saat perlombaan. Selanjutnya penghargaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Kita akan melanjutkan tentang penghargaan. Untuk juara pertama, akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 750.000 yang akan meliputi 600.000 uang tunai, bingkisan senilai 150.000 dan piala plus sertifikat. Untuk juara dua, akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 500.000 yang meliputi 400.000 uang tunai, bingkisan senilai 100.000, piala dan sertifikat. Untuk juara tiga, akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 300.000 yang meliputi 250.000 uang tunai, bingkisan senilai 150.000, piala dan sertifikat. Dan untuk juara harapan 1 akan mendapatkan medali emas, sertifikat, dan bingkisan. Dan untuk juara harapan 2 akan mendapatkan medali perak, sertifikat, dan bingkisan. Selanjutnya nominasi tambahan. Kami memiliki nominasi tambahan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta terfavorit yang diambil dari Tribun dengan like terbanyak di Instagram Webcom 2022, yang dimana sudah teman ketahui bahwa Tribun tersebut sudah ditutup kemarin tanggal 20 Agustus tahun 2022 pukul 23:59. Untuk nominasi yang kedua ada supporter terbaik
yang diambil dari kedatangan supporter dan kreatifan supporter dalam mendukung peserta lomba dan sekolah. Pemenang supporter ini adalah supporter yang membawa nama sekolah yang mendapatkan pelangkat dan sertifikat. Apakah dengar jelas? Boleh. Selanjutnya adalah pemenang kuis. Pemenang kuis ini akan diambil dari siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan pada sesi ice breaking saat hari kedua. Pemenang ini bisa berupa peserta, supporter, pendamping yang membawa nama sekolah. Pemenang akan mendapatkan pelangkat dan sertifikat. Mohon maaf karena sinyal operatornya lagi ada gangguan, kita tunggu sebentar ya. Oke, selanjutnya yaitu frequently asked question. Yang pertama, apa yang harus disiapkan dan dibawa peserta lomba? Peserta harus mengirimkan naskah yang dikirimkan ke link yang akan diberikan oleh CP yang memiliki tenggat pengiriman yaitu tanggal 24 Agustus tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan peserta wajib membawa printout naskah tersebut sebanyak 3 rangkap pada saat hari perlombaan dan diberikan saat registrasi. Info lebih lanjut dan detailnya ada di buku panduan. Untuk yang kedua, siapa yang bisa menjadi pendamping? Yang menjadi pendamping itu siapa saja bisa, asalkan merupakan pengajar atau staf yang di sekolah tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang bisa menjadi supporter? Yang menjadi supporter itu bisa dari orang tua, keluarga, teman kerabat, guru, atau siswa. Terus yang keempat, bagaimana jika terlambat saat perlombaan berlangsung? Jika terlambat, yaitu menghubungi LO terlebih dahulu mengenai konfirmasi keterlambatan, dan perlu teman ketahui ini, undian bagi peserta yang terlambat akan menjadi nomor undian terakhir. Jadi, pada hari pertama, jika peserta yang terlambat tidak hadir hingga jam 8.30, maka peserta dianggapkan mengundurkan diri. Pada hari kedua, jika peserta yang lolos final tidak hadir hingga jam 8.30, maka dianggapkan mengundurkan diri, sedangkan bagi peserta lainnya diharap hadir sebelum jam 9.30. Jadi, maksudnya, untuk keterlambatan ini teman-teman harus menghubungi LO-nya. Jadi, karena di rundown ada dijelaskan kalau jam batas datangnya jam 7.30, tapi teman-teman boleh datang jam 8.30. Sebelum jam 8.30, maaf. Jadi kalau teman-teman lewat dari jam 8.30 mau di hari pertama dan final, maka teman-teman akan dianggapkan mengundurkan diri. Sedangkan teman-teman jika datang jam 8 pas, itu undian teman-teman yang misalnya di urutan pertama akan otomatis langsung terundi di nomor terakhir. Sedangkan untuk di hari kedua ini ada dijelaskan bahwa peserta yang tidak lolos di final itu boleh datang sebelum jam 9.30. Yang kelima, yaitu pakaian sekolah apa yang bisa digunakan saat lomba. Diusahakan batik khas sekolah. Jika teman-teman tidak memiliki batik, boleh menggunakan seragam lain.
Yang keenam, apa yang tidak boleh dibawa saat perlombaan? Yang tidak boleh di saat perlombaan itu senjata tajam, profesi perlombaan, dan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, apa yang harus dibawa pendamping? Pendamping tidak membawa apapun karena tugas pendamping hanya mendampingi dan mengawasi pesertanya. Yang kedelapan, apa yang disediakan panitia Wexcom? Yang pertama, panitia akan menyediakan obat-obatan atau P3K, hand sanitizer, masker, dan antibacterial wipes. Yang kedua, panitia akan menyediakan makanan ringan dan makanan berat di hari pertama dan hari kedua untuk seluruh peserta lomba dan pendamping. Yang ketiga, panitia akan menyediakan sertifikat dan bingkisan untuk seluruh peserta lomba. Yang kesembilan, bagaimana peserta bisa mengetahui waktu yang telah terpakai saat perlombaan? Panitia akan memberikan kode berupa ketukan pada menit kedua sebanyak 1 ketukan, pada menit keempat sebanyak 2 ketukan, dan pada menit kelima sebanyak 3 ketukan. Yang ke-10, peralatan apa yang digunakan peserta menampilkan storytelling? Panitia akan menyediakan hand mic yang dapat dipegang oleh peserta. Oke, teman-teman, karena materinya sudah selesai dijelaskan, untuk teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan, boleh menekan reaction bagian hand, raise hands. Coba dulu sini. Adel kasih ke Mbak Sindi semua. Mbak Sindi kasih ke Adel. Baik, untuk Charlene boleh apa Recording in progress. boleh open mic untuk bertanya? Selamat pagi. Pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Nama saya Karlan dari SMP Kristen Piano. Saya ingin bertanya untuk penjurian nanti. Jadi Recording untuk stopped. lomba ini Mohon penjuriannya berapa? boleh diulang tadi karena kita untuk koreksi saya. Itu tidak apa-apa untuk tidak untuk berdialog, ataukah harus diperharuskan untuk berdialog? Untuk penjuriannya apakah lebih dinilai didialogkan atau tidak? Seperti kalau misalnya beberapa lomba itu juri-jurinya pasti beda ya Kak. Ada yang maunya berdialog, ada yang maunya ya cuma menceritakan sebuah cerita. Kalau untuk lomba ini seperti apa ya? Aja sih. Baik. Pertanyaan akan saya tampung dulu. Permisi, boleh saya menanyakan satu? Oke, boleh. Untuk penampilan nanti pasti dibuka ya maskernya? Iya. Pasti bisa Mas. Gimana? Baik. Apa ada pertanyaan lain dari peserta?
Permisi, perkenalkan nama saya Vivi Lisa dari SMA Negeri 4 Pontianak. Ya. Saya ingin bertanya terkait dua hal. Yang pertama itu terkait undian. Apakah undiannya akan dipilih secara acak? Dan yang kedua, terkait mic-nya, apakah mic-nya mic yang dipegang atau mic yang ditempel? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung dan akan saya jawab setelah ini. Apakah ada peserta lain yang ingin bertanya? Baik, saya ingat tidak ada dan mohon berikan saya waktu dulu untuk berkoordinasi dengan COC. Sebentar ya. Slide PPT yang pertama saya buatan boleh tampilkan. Slide PPT yang pertama maksudnya gimana nih? Yang ketentuan kan? Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Charlene. Untuk penjurian, apakah tidak apa-apa jika tidak berdialog atau harus berdialog? Untuk penjurian itu tidak berdialog. Jadi fungsi juri di situ hanya untuk pendengar. Jadi peserta hanya bercerita untuk jadi peserta hanya menyampaikan ceritanya. Jadi juri di sini hanya menilai seberapa baik peserta dalam menyampaikan ceritanya. Gitu. Lalu untuk begitu ya. Oke, untuk Charlene apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lalu menjawab pertanyaan dari Feby, apakah undian secara acak dan mic-nya apakah mic yang dipegang atau ditempel? Mic dipegang, terus kemudian setelah ini dengan spindle wheel. Oke, untuk menjawab pertanyaan Feby, itu undian akan ditentukan setelah sesi tanya jawab ini dengan menggunakan spin wheel. Lalu untuk mic, itu mic dipegang oleh peserta. Jadi nanti akan ada panitia yang memberikan mic kepada peserta dan peserta memegang mic-nya. Oh ya, tadi untuk pertanyaan Charlene yang masker yang dibuka itu Recording in progress. Jawab lagi ya untuk lebih jelasnya. Itu peserta saat tampil boleh membuka masker. Namun setelah peserta tampil diharapkan untuk menggunakan kembali maskernya. Baik, apakah sudah jelas? Dan Feby, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik. Untuk Syarifah Reisha Ananda, apakah sudah PPT-nya sudah ditampilkan? Apakah sesuai PPT? Apakah sesuai slide PPT yang ditampilkan?
Oke, baik, saya anggap sudah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi untuk pembagian undian kepada peserta. Jadi sistemnya itu kita mulai dari nomor urut pertama sampai dengan nomor urut terakhir. Jadi nomor urut pertama sampai dengan nomor urut 25. Di sini saya akan menyebutkan nomor urutnya. Oke, di sini saya akan menyebutkan nomor urutnya. Lalu jika nama peserta yang di spin wheel itu terpilih, maka peserta itu akan mendapatkan nomor peserta tersebut. Baik, kita mulai dari nomor urut peserta yang pertama. Boleh dimulai? Oke, untuk nomor urut peserta yang pertama itu, untuk Charlene Leonel Long itu mendapatkan nomor urut peserta yang pertama. Charlene. Oke, selanjutnya untuk nomor urut peserta yang kedua. Oke, untuk nomor peserta yang kedua itu Syarifah Reisha Ananda Suhada. Oh, oke. Oke. Oke, selanjutnya untuk nomor peserta ketiga, boleh dilanjutkan. Oke, untuk nomor urut peserta yang ketiga itu adalah Aulia Dina Safitra dari sekolah SMA Islam Al Azhar 10. Recording stopped. Oke, baik, selanjutnya untuk peserta nomor urut keempat. Oke, untuk nomor urut peserta yang keempat itu adalah Heka Faza Nur Aziza dari sekolah SMA Negeri 3 Pontianak. Oke, selanjutnya untuk nomor urut peserta yang kelima. Baik, untuk peserta nomor urut kelima itu adalah Giovanni Afrilicia dari sekolah SMA Taruna Bumi Katulistiwa. Selanjutnya untuk nomor urut keenam. Baik, untuk nomor urut yang keenam itu adalah Syarif Muhammad Rofi Abian dari sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Selanjutnya untuk nomor urut ke-7. Baik, untuk nomor urut yang ke-7 itu adalah Yui Listia dari sekolah MA Usuluddin. Recording in progress. Baik, untuk nomor urut peserta yang ke-8
Oke, untuk nomor peserta yang ke-8 itu adalah Anggun Fitri Rahmadani dari sekolah MAS Matlaul Anwar, Pontianak. Oke, selanjutnya untuk nomor urut ke-9. Recording stopped. Oke, untuk nomor urut ke-9 itu adalah Aulia Zahra dari sekolah MA Al-Iman Terpadu Sintang. Oke, selanjutnya untuk nomor urut ke-10. Oke, untuk nomor urut ke-10 itu adalah Tiara Nadas Rasika Hisma dari sekolah MAN 1 Pontianak. Oke, selanjutnya untuk nomor urut ke-11. Oke, untuk nomor urut yang ke-11 itu adalah Amelia Fiskatasya dari sekolah SMKN 8 Pontianak. Oke, kita lanjutkan untuk urutan ke-12. Baiklah, Aziza Damayanti merupakan urutan ke-12 dari sekolah MAN 2 Pontianak. Selanjutnya yaitu urutan nomor 13. Nathan Andre Agustinian Dewi Wibowo merupakan urutan peserta ke-13 yaitu dari SMA 1 Pontianak. Selanjutnya urutan nomor 14. Urutan 14 yaitu Ibnu Nabil Al-Ghifari dari sekolah MAN 2 Pontianak. Selanjutnya urutan 15. Anissa Pulungan merupakan peserta urutan nomor 15 dari MA Usuluddin Singkawang. Baiklah, urutan ke-16. Dengan santai, setelah juga dulu aktivitas oke. 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 Dengan santai, setelah
Baiklah, Berliana Putri Salsabila merupakan peserta urutan ke-16 dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Selanjutnya urutan ke-18, ke-17. Untuk urutan ke-17 yaitu Naila Sapawa Marwah dari SMA Negeri 2 Pontianak. Selanjutnya urutan ke-18. Urutan ke-18 yaitu Kyle Kilia Chelsea Lawira dari SMA Katolik Santo Petrus Pontianak. Selanjutnya urutan ke-19. Urutan ke-19 yaitu Gaze and Snowphones dari MAS Darussalam Mempawah Hilir. Selanjutnya urutan ke-20. Urutan ke-20 yaitu Gadis Tugu Dajetiges Ramadan Jaina dari SMA Negeri 1 Pontianak. Selanjutnya urutan ke-21. Urutan ke-21 yaitu Muhammad Ridho Meidigra dari MS Islamiyah Pontianak. Selanjutnya urutan ke-22. Urutan ke-22 yaitu Angelika Aurelia Join dari SMK Negeri 8 Pontianak. Selanjutnya yaitu urutan ke-23. Urutan ke-23 yaitu Clara Jayanto dari Sekolah SMA Negeri 2 SMA Gembala Baik. Selanjutnya yaitu urutan ke-24. Urutan ke-24 yaitu Nopi Indriani dari SMK Al-Iman Terpadu Sintang. Maka yang urutan ke-25 yaitu Feby Felisa dari SMA Negeri 4 Pontianak. Baiklah, itulah merupakan bagian dari nomor urutan. Oke, sebelumnya sebelum kita kembali ke main room, saya ingin mengklarifikasi untuk waktu penampilan, boleh ditampilkan yang mekanisme.
Oke, untuk yang itu yang pertama, durasi waktu 5 menit. Itu dengan toleransi waktu 30 detik ya. Jadi, jika penampilan peserta itu 4 menit 30 detik sampai dengan 5 menit 30 detik, itu peserta masih mendapatkan nilai sempurna. Jika peserta durasi peserta tampil itu selama 4 menit 29 detik, maka itu akan mendapat pengurangan poin karena sudah lewat dari waktu toleransi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, waktu selain pengingat waktu selain ketukan akan ditampilkan ke proyektor. Jadi waktu yang sedang berjalan itu sudah ditampilkan di proyektor. Lalu untuk durasi 5 menit itu dimulai dari kapan? Waktu 5 menit dimulai dari peserta mengucapkan kata pertama. Jadi jika peserta sudah mengucapkan kata pertama, maka waktu sudah berjalan dari situ. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Charlen. Untuk finalis diambil berapa peserta? Untuk finalis yang diambil itu sebanyak 15 peserta. Jadi dari 25 itu akan gugur 10 orang dan 15 orang akan maju ke babak final. Itu tadi untuk Charlen. Oke. Baik, sekarang oke, untuk pertanyaan Charlen lagi. Di menit 4 menit 30 4 menit 30 detik sudah harus selesai. Boleh, dan itu akan mendapatkan nilai sempurna. Tetap mendapatkan nilai sempurna karena batas waktu penampilan itu kan 5 menit. Nah, 4 menit 30 detik itu kan masih termasuk di dalam waktu toleransi 30 detik. Maka diperbolehkan begitu. Izin bertanya, penilaian untuk supporter terbaik itu bagaimana? Untuk penilaian supporter terbaik itu bagaimana cara supporter mensupport atau memberi dukungan kepada peserta yang lomba. Entah dari kekreatifan mereka dalam mendukung, lalu nah itu diambil dari seberapa banyak kedatangan supporter dan kekreatif. Lalu kekreatifan supporter dalam mendukung peserta lomba dan sekolah. Jadi misalnya ada supporter dari sekolah, saya ambil contoh SMA 1. Jadi supporter yang datang dan kekreatifan supporter SMA 1 itu dalam mendukung sekolahnya itu atau peserta lomba itu. Jadi nanti akan dinilai oleh panitia dan diberikan nominasi supporter terbaik. Oke, sebelum kita kembali ke main room atau sesi utama, apakah sudah jelas semuanya? Oh, oke, Charlen, bertanya lagi. Terus kita, Ya. Saya bertanya lagi karena saya masih kurang paham tentang toleransi 30 detiknya. Oke. Dan dikatakan Mohon maaf Charlen, suaranya putus-putus. Jadi 35 ini sudah 3 detik sudah kembali. Saya ingin untuk toleransi 30 detik ini sebelum 5 menit itu harus kembali atau apa? Atau boleh 5 menit selesai dan diberikan 30 detik baru saya kembali tempat duduk. Ya. Saya masih kurang paham soalnya. Jadi waktu yang diberikan untuk tampil itu kan 5 menit dan dan jika peserta
Dan waktu terbaik untuk menyelesaikan itu kan 5 menit. Jadi jika peserta menyelesaikan Menyelesaikan penampilannya tepat pada 5 menit, itu maka akan dinilai sempurna. Nah, untuk toleransi 30 detik itu, jika peserta yang dari 5 menit itu kurang 30 detik, itu tetap dianggap sempurna karena masih masuk ke waktu toleransi. Beda lagi kalau lewat 31 detik. Jadi misalnya 4 menit 29 detik. Jadi itu kan masih lewat dari waktu toleransi yang diberikan. Jadi penilaiannya akan dikurangi sedikit. Penilaiannya akan dikurangi 1 poin. Begitu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ibnu Nabil, mengulang pertanyaan Charlene. Jadi ketentuan juri untuk itu berdasarkan narasi, bukan dialog ya, Kak? Ya, penilaian juri itu dari narasi. Jadi dari teman-teman menyampaikan ceritanya, bukan dari dialognya. Begitu. Lalu dari Clara Jayanto. Untuk penampilan tidak wajib harus narasi semuanya karena tidak apa-apa selama peserta menyampaikan cerita dengan baik. Untuk supporternya ini apakah akan diberikan waktu tertentu? Maksudnya gimana nih, Feby? Izin menjelaskan, maksud saya itu apakah supporternya itu nanti akan diberikan suatu waktu tertentu untuk mensupport atau kayak selama menjelang lomba aja gitu? Oh, kalau itu supporter tidak diberikan waktu, namun supporter dapat mensupport peserta atau sekolah selama perlombaan berlangsung. Begitu. Gimana, Feby? Nanti sebelum balik ke main room, tanya lagi ada pertanyaan. Paksa mereka. Baik, makasih atas jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari Heka Faza. Mohon izin membahas ulang karena jadi apabila penampilan 5 menit plus itu tidak apa-apa. Dan waktu 30 detiknya itu toleransi. Jadi misalnya peserta itu selesai di menit ke-4 lewat 30 sampai dengan 5.30, itu peserta dapat 5 menit 30 detik, itu peserta dapat nilai sempurna. Nah, jika
waktu waktu terus berjalan sampai dengan misal 5 menit 31 detik sampai dengan 6 menit 30 detik, itu nilai peserta akan dikurangi 1 poin. Begitu. Dan jika kan setiap peserta diberikan waktu 7 menit. Jadi 5 menit. Jadi 5 menit itu penampilan dan 2 menit itu mulai dari peserta beranjak dari kursi peserta sampai dengan peserta selesai berbicara sampai dengan peserta duduk kembali. Jika lewat dari 7 menit, maka peserta itu akan dapat pengurangan poin juga karena sudah merugikan waktu peserta lainnya. Dan peserta yang selanjutnya tampil itu akan mendapatkan poin toleransi karena sudah dikurangi dengan waktu penampilan peserta sebelumnya. Begitu. Jadi Heka, sudah jelas? Jelas, Kak. Oke. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya kembalikan ke main room atau sesi utama. Kak, mohon izin menanyakan, untuk nanti supporter itu memakai baju bebas atau gimana, Kak? Apabila siswa yang menjadi supporternya? Baik, sebentar. Oke. Untuk supporter, baju yang dikenakan atau seragam yang dikenakan atau pakaian yang dikenakan itu bebas. Begitu, Heka. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke. Mungkin hanya itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah selesai, jadi kita kembali ke sesi utama. Baik, saya anggap tidak ada. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Dan diharapkan teman-teman untuk ya tepat waktu untuk lombanya. Dan good luck untuk teman-teman yang lomba. Semoga menang semuanya. Jadi good luck. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.